Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nandika Arkan Novel Farasta, mahasiswa PLP Pendidikan Fisika UNS. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar sebuah materi dari kelas 11. Ada yang tahu nggak kira-kira kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang materi kesetimbangan benda tegar. Nah, kita nanti akan belajar dan melakukan eksperimen sederhana ya. Jadi, ada yang tahu nggak kesetimbangan benda tegar itu maksudnya apa? Terus dalam lingkungan atau di keseharian kita itu contohnya apa saja yang sering kita temui? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke inti dari video ini ya. Kita langsung masuk ke eksperimen. Tapi sebelum itu, di sini saya ada satu video. Mari kita simak bersama-sama. Nah, dari kedua ilustrasi tadi, kenapa benda tersebut bisa jatuh ke salah satu sisi? Terus apa yang menyebabkan benda tersebut tetap seimbang padahal bendanya lebih besar sebelah? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lanjut ke praktikum atau eksperimen sederhana yang akan kita buktikan bersama. Untuk alat dan bahan, kita siapkan 4 batang tusuk sate, 3 buah plastisin sebagai beban, dan 4 karet gelang. Untuk langkah percobaan yang pertama, kita ambil 2 batang tusuk sate, lalu kita bentuk seperti huruf V terbalik. Kita tambahkan 1 batang lagi di tengah sebagai poros. Lalu kita ikat ujungnya menggunakan karet gelang. Kita ambil 1 batang lagi, lalu kita ikat secara horizontal dari poros. Kita ikat bagian kanan dan bagian kirinya juga. Kita bentuk plastisinnya menjadi sebuah bola yang nantinya akan digunakan sebagai beban. Kita tusukkan pada bagian kanan dan bagian kiri. Lalu kita cari titik kesetimbangannya. Apabila belum seimbang, bisa kita kurangi pada bagian porosnya agar menjadi lebih pendek. Lalu kita kurangi juga pada bagian kanan dan bagian kirinya. Kita bisa sesuaikan juga jarak poros dari kanan dan kiri agar seimbang. Apabila jarak poros dan bagian kanan kirinya sudah sama, maka dia akan mengalami kesetimbangan. Dan apabila beban pada bagian kanan dan kirinya sama, dia juga akan bisa setimbang. Sehingga dia tidak mengalami gerak translasi dan juga gerak rotasi.
Selain itu, kita juga bisa sesuaikan pada beban bagian kiri agar dia menjadi lebih berat. Apabila beban bagian kiri nanti lebih berat, kita juga bisa setimbangkan kembali dengan cara mengatur jarak bagian kiri agar mendekati dengan poros. Setelah kita melakukan eksperimen atau praktikum sederhana tadi, mari kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Jadi, keistimewaan benda tegar adalah keadaan di mana benda tidak mengalami perubahan posisi secara translasi maupun secara rotasi. Benda bisa diam sepenuhnya atau bergerak lurus beraturan tanpa berputar. Benda tegar akan dalam keadaan seimbang jika memenuhi dua syarat, yaitu resultan gaya atau sigma F dan resultan momen atau sigma tau yang bekerja padanya sama dengan 0, sehingga benda tidak mengalami perubahan posisi ataupun rotasi. Jadi, jika berat pada sebelah kanan dan berat sebelah kiri serta jarak dari porosnya sama, maka benda tersebut akan mengalami setimbang. Atau secara matematis bisa kita tuliskan dengan sigma tau sama dengan F dikali dengan R, yang dimana sigma tau tersebut adalah momen gaya dan F adalah besar gaya, R adalah jarak tegak lurus dari titik tumpu ke gaya yang bekerja. Sehingga faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada besar gaya yang bekerja, jarak gaya terhadap titik tumpu atau lengan momen, dan arah gaya yang searah atau berlawanan dengan jarum jam. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, bisa kita temukan dalam lingkungan sekitar kita seperti jungkat-jungkit yang akan seimbang bila momen gaya di kedua sisi itu sama besar. Ada juga timbangan dua lengan yang menunjukkan posisi datar saat kedua lengan dengan beban yang setara. Ada juga pintu berputar yang lebih mudah didorong jika akselnya lebih jauh atau lengan gayanya lebih panjang. Ada juga tangga yang tidak tergelincir saat kita sandarkan karena ada gaya gesek yang cukup besar menahan gaya berat. Nah, jadi itu tadi kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mengatas pemahaman kita pada pertemuan kali ini atau dalam video pembelajaran kali ini, di sini akan ada dua soal individu yang bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri untuk mengetes kemampuan kalian. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.